Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar dalam IPS bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, di mana pada kali ini kita akan memfokuskan pada permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Silahkan disimak terus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian harus bisa menjelaskan kaitan antara permintaan, harga, dan menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa melihat peta konsepnya. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Kita akan melanjutkan materi tentang permintaan, penawaran, dan pasar. Silakan disimak pelajarannya. Itu pada kali ini kita masuk pada subbab yang C, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Silakan dilihat subbab yang pertama. Kita akan belajar tentang permintaan, di mana semuanya ketika kita mempelajari tentang permintaan, posisi kita di posisi kita sebagai pembeli, sehingga kita mudah memahaminya. Jadi posisikan diri kita sebagai pembeli. Misalkan pada tahun ajaran harga buku di pasaran itu adalah naik sekali karena permintaan yang sangat banyak, di mana kita sangat membutuhkan buku, sehingga kalian pasti akan membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika harga buku ikut turun dari biasanya, maka jumlah buku yang dibeli masyarakat tetap banyak. Jadi dapat disimpulkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang tersebut. Jadi kita lanjut belajar permintaan, posisikan kita sebagai pembeli. Oke, selanjutnya jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan, di mana kemampuan manusia untuk menjadikan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas, dan banyaknya faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Kita lihat faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah harga barang. Harga barang akan mempengaruhi. Jika barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Misalkan kita sebagai pembeli, ketika kita akan membeli barang harganya naik, kita akan cenderung membeli dengan jumlah yang sedikit. Tapi ketika harga barang tersebut turun, kita akan cenderung membeli barang-barang tersebut dalam jumlah yang banyak. Itu adalah permintaan. Yang kedua adalah adanya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi terhadap barang yang akan dibeli. Sehingga ketika pendapatan turun, maka dia akan mengurangi permintaan, sehingga barang yang diminta pun pasti akan berkurang. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, pasti kebutuhannya tidak akan terbatas. Kebutuhannya pasti akan terus bertambah dan tidak pernah habis keinginannya. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barangnya tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan kenaikan harga. Namun apabila selera masyarakat tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut otomatis juga rendah. Faktor yang ketiga adalah adanya kualitas barang. Setiap orang pasti ingin menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit, pasti masyarakat akan memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang pasti akan berkurang. Maka dari itu, kualitas barang akan dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya permintaan, karena
Kualitas akan menjamin mutu barang tersebut sehingga menaikkan daya minat pembeli. Selanjutnya adalah faktor yang keempat adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Maka dari itu adanya barang-barang substitusi pasti akan membuat harga barang satu dan lainnya terpengaruhi apabila terjadi barang substitusi yang lebih murah, lebih mudah mendapatkannya. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan menjadikan sasaran ekspor negara-negara lain, sehingga mereka berlomba-lomba mengekspor barangnya ke Indonesia. Maka dari itu, ketika jumlah penduduk suatu negara sangat banyak, permintaannya pasti cukup besar. Ketika jumlah penduduknya sedikit, otomatis permintaannya sedikit. Contoh mudahnya, contoh konkretnya adalah satu keluarga memiliki 6 orang. Ketika 6 orang tersebut mengkonsumsi makanan, otomatis jumlah beras yang dibeli akan lebih banyak dengan keluarga yang anggota keluarganya hanya 3 orang. Itulah faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Selanjutnya, yang G adalah ramalan masa depan. Ramalan masa depan di sini adalah ramalan berkaitan tentang harga ekonomi. Contohnya, cabai akan mahal setiap bulan Januari dan Februari. Kenapa? Karena langka. Kenapa langka? Karena banyak cabai yang membusuk. Kenapa membusuk? Karena musim hujan. Kenapa? Kalau musim hujan membusuk, otomatis banyak cabai yang tidak berhasil tumbuh bagus. Nah, seperti halnya orang akan tahu ketika barang-barang sembako akan naik di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ya. Itu adalah suatu ramalan yang sudah bisa dipastikan terjadinya kenaikan harga barang setelah hari raya. Maka dari itu, ramalan masa depan sangat mempengaruhi terhadap permintaan. Maka dari itu, selanjutnya, jadi hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan, di mana grafik tersebut, kurva permintaan, yaitu menggambarkan adanya sifat antara permintaan dengan adanya harga barang. Contohnya adalah seperti ini. Ketika harga per kilogram mahal, otomatis barang yang tersedia juga sedikit. Ketika harganya turun, maka barang yang diminta cukup banyak. Maka dari itu kurva permintaan adalah ketika harganya murah, permintaannya pasti bertambah. Tapi ketika harganya tinggi, permintaannya pasti berkurang. Jadi pergerakan pada kurva permintaan ini cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Secara teknis kalian harus mampu menggambarkan adanya kurva permintaan. Ingat, permintaan adalah menggambarkan kalian sebagai pembeli. Ketika harganya turun pasti berbondong-bondong membeli. Contoh konkretnya adalah ketika sekarang harga minyak tiba-tiba diturunkan oleh pemerintah, di Indomaret, Alfamart banyak ibu-ibu yang berbondong-bondong membeli, namun keberadaannya masih langka. Jadi diingatkan lagi, diperkuat lagi bahwasanya dalam kurva permintaan ini posisikan diri kita sebagai pembeli. Yang pasti sebagai pembeli pasti berharap harga barang yang cukup murah sehingga tidak membuat keuangan kita berkeluar banyak ya. Ini adalah kurva permintaan. Pergerakannya adalah dari kiri atas ke kanan bawah, di mana semakin murah harga, semakin banyak kuantiti yang akan dibeli. Permintaan ini dapat dibedakan menjadi permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama ada permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif ini adalah permintaan yang orang yang memiliki daya beli barang. Ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa sebuah keinginan untuk membeli. Selanjutnya, permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar. Kalau permintaan individu ini bergantung terhadap kemampuan masing-masing seseorang, berkaitan tentang kemampuannya.
Selanjutnya ada penawaran. Ketika kita berbicara penawaran, kita akan menganggap diri kita sebagai penjual, menawarkan, menjual. Kalau permintaan tadi kita membeli, kalau penawaran kita memposisikan diri kita sebagai penjual. Di mana produsen berusaha memproduksi jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan itu akan tergantung dari harga barang. Terus, apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Kamu analisis saja, ketika kamu melihat iklan di YouTube, iklan di televisi, itu berarti barangnya jumlahnya cukup banyak, maka mereka berlomba-lomba untuk menawarkan barangnya supaya laku. Jadi di mana ini berbeda dengan permintaan tadi. Kalau dalam penawaran, ketika jumlah barang, ketika harganya naik, itu berarti barangnya banyak sekali. Tapi ketika harganya sangat rendah dari harga awal turun, itu berarti barangnya jumlahnya sedikit, maka akan segera terjual. Itu adalah dalam hukum penawaran. Ingat, dalam penawaran ini posisikan diri kita sebagai penjual, di mana penjual akan cukup senang ketika barang yang dijual tersebut laku dengan harga yang sesuai keinginannya atau tinggi. Dengan demikian, penawaran bisa dikatakan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisinya bisa dikatakan sebagai hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin harganya tinggi, maka barang yang ada cukup banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penawaran ada biaya produksi. Selanjutnya, dalam biaya produksi tersebut akan mempengaruhi harga. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula biaya harganya. Selanjutnya yang kedua adalah teknologi, ya. Teknologi yang digunakan dalam sebuah produksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang. Hasil produksi juga semakin tinggi. Maka dari itu, dengan teknologi yang canggih, maka kuantiti barang yang dihasilkan dalam satu hari pasti lebih bagus. Antara biaya produksi dan teknologi ini merupakan salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran. Dalam penawaran tersebut, semuanya bertujuan untuk barang yang dijual tersebut biar segera laku, dan barang yang ditawarkan tersebut biar segera terbeli, sehingga bisa membuat perputaran keuangan ekonomi dari si penawar tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah adanya biaya produksi dan adanya teknologi tersebut, kita akan melihat penawaran yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran. Teknologi. Adanya teknologi sudah. Selanjutnya adalah harapan akan mendapatkan laba, guna untuk mendapatkan laba. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomi. Adanya bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah, dan juga berbagai bencana alam. Karena terjadi hal tersebut, maka terjadi penghambatnya distribusi dari barang dari produsen ke konsumen. Jadi, hubungan antara harga dan penawaran dapat dilihat dalam bunyi hukum penawaran. Jika harga yang barang ditawarkan naik, maka jumlah barang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terhadap suatu hubungan yang lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Kita bisa melihat adanya tabel gambar sebagai berikut, ya.
Ingat, dalam penawaran kurvanya berbanding lurus. Ketika harganya naik, jumlah barang banyak. Ketika harganya rendah, jumlah barangnya rendah. Itu adalah ciri dari kurva penawaran. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pasar. Di sebelah kiri ada gambar pasar tradisional, di mana di sebelah kanan ada pasar modern. Coba bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern seperti gambar yang ada di video tersebut. Tentunya di pasar modern harga sudah tertulis, dan di pasar tradisional harga masih bisa ditawar. Kalau di pasar modern lingkungannya bersih, ber-AC, wangi juga, tapi kalau di pasar tradisional tentunya lebih tidak seperti pasar modern. Terus ketika di pasar modern ini penjual cukup baik dalam penawarannya, ada sortir barang. Selanjutnya ini contoh kegiatan di pasar tradisional dan di pasar modern, di mana pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan jual beli, atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berikut adalah fungsi pasar. Ada fungsi distribusi, yaitu sebagai mempercepat terjadinya perantara dari produsen konsumen. Sehingga selanjutnya ada fungsi pembentuk harga, di mana pasar menunjukkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli dengan tawar-menawar hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga, di mana pembeli biasanya memperhitungkan barang dengan manfaat, sementara pedagang memperhitungkan laba yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi promosi yang C, yaitu ada fungsi promosi. Fungsi ini pasar fungsinya adalah menjual barang dan memperkenalkan hasil produksi dari sebuah produsen. Dengan begini maka fungsi promosi pasti akan menunjang proses penjualan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Ada jenis pasar menurut wujudnya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret ini adalah pasar nyata, pasar yang unsur-unsurnya ada di situ, ada penjual, pembeli, dan ada barangnya. Jadi bertemu langsung, seperti contohnya pasar tradisional. Kemudian adanya pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli tidak bisa bertemu langsung. Jadi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Itu ketika kamu membeli barang online, itu contoh konkret dari pasar abstrak. Hanya melihat gambarnya kamu sudah ikhlas mengirimkan nominal dan ongkir, sehingga itu terjadi pasar abstrak. Selanjutnya pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar konsumsi dan ada pasar produksi. Contoh pasar barang konsumsi yaitu pasar buah-buahan, adanya supermarket. Sementara yang kedua pasar barang produksi, ada pasar tenaga kerja. Contohnya lainnya adalah adanya pasar modal. Ya, yang gambar kanan itu contoh adalah bursa tenaga kerja, di mana banyak orang mencari pekerjaan. Menurut luas jaringan distribusi, ada pasar setempat, yaitu pasar berdasarkan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Contohnya adalah adanya pasar Wonokromo, ada pasar Mangga 2, itu adalah menguasai daerah sini aja, tidak mungkin untuk wilayah Sidoarjo. Selanjutnya ada Selanjutnya ada pasar regional dan pasar internasional, yaitu regional meliputi beberapa negara, contoh ASEAN, beberapa negara. Selanjutnya ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditas yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan. Selanjutnya
Menurut waktu penyelenggaraan ada pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan ada pasar tahunan. Kalau pasar mingguan tuh kalau di sekitar kita ada pasar Paing, pasar Wage, ada pasar Minggu, ada pasar Pon, dan pasar bulanan juga. Menurut organisasi atau strukturnya ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar, di mana barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen atau sejenis, di mana penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga karena harga ditentukan disitu oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar sayur mayur, pasar buah-buahan. Selanjutnya ada persaingan yang tidak sempurna, di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan pun mempengaruhi harga. Selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu harga, di mana harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan sebagai uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, di mana harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah yang ditawarkan dan yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli, di mana harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ketika kita menggambarkan kurva permintaan yang turun itu, yang turun permintaan ketemu dengan kurva permintaan penawaran, ketemulah dalam harga satu titik, di mana jumlah harga dan jumlah harga ketemu dalam satu titik, yaitu titik E, yaitu titik harga keseimbangan, di mana di titik itu antara terjadi kesepakatan antara permintaan, artinya yang diminta oleh pembeli, dan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, itu namanya titik E. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.